Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Tayahotaman dengan NPM 2023015000483, jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Indah Prasta PGRI Jakarta dari kelas R4F. Di sini saya ingin membuat video konseling format klasikal guna memenuhi tugas praktik individu saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Tayahotaman dengan NPM 2023015000483, jurusan Bimbingan dan Konseling Universitas Indah Prasta PGRI Jakarta dari kelas R4F. Di sini saya ingin membuat video konseling format klasikal guna memenuhi tugas praktik individu saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Pada lemes banget nih kelihatannya. Udah pada makan belum? Belum, ada yang udah. Yang belum boleh saya bolehin makan, tapi tetap harus nyimak materi yang saya paparkan dan siap kalau misalnya nanti saya minta untuk jawab. Gimana nih anak-anak kabarnya setelah libur panjang, libur semester, pada kemana nih? Oh, Andi ke Bali. Oh, bagus Andi. Kok Andi nggak ngasih oleh-oleh ke saya sih? Oh, oh, ada yang sakit juga. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kalau misalnya pada sehat-sehat semua, semoga yang sakit diberikan kesembuhan eh, agar bisa kalau misalnya nanti kita udah masuk offline bisa sehat walafiat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini saya kayaknya baru pertama kali ngajar di kelas kalian ya. Iya, oh iya bener. Jadi kalian belum kenal saya ya. Baik, izinkan saya perkenalkan diri sesuai kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Semoga setelah kita berkenalan lebih dalam, kita bisa saling menghormati dan saling menghargai. Perkenalkan, nama saya adalah Iza Tayahotaman. Kalian bisa manggil Ibu Iza atau Ibu Ija atau Ibu Taya. Sesuai kepercayaan masing-masing kalian, yang penting masih nama saya. Saya juga berdomisili atau tinggal di Jakarta Selatan, di Tebet. Jadi saya tahu beberapa culture Jaksel. Jadi chill aja atau santai aja sama saya, tapi harus tetap saling menghormati dan menghargai ya, anak-anak. Baik, pada hari ini Ibu akan memberikan layanan informasi seputar stres dan manajemen stres. Sebelum kita masuk kegiatan, ada yang tahu nggak layanan informasi atau pernah dengar mengenai layanan informasi? Belum ya? Jika belum, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu agar kalian paham kegiatan pembelajaran apa yang akan kita lakukan. Jadi tuh layanan informasi itu adalah layanan yang memberikan informasi kepada kalian semua untuk membantu dalam kehidupan sehari-hari, baik soal belajar, pertemanan, karir, atau tentang diri sendiri. Nah, pada hari ini tuh Ibu memberikan layanan informasi tentang regulasi diri, yaitu stres dan manajemen stres. Nah, lebih lengkapnya lagi, layanan informasi adalah salah satu jenis layanan dalam bimbingan dan konseling yang bertujuan untuk memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan peserta didik atau para siswa-siswa, baik dalam bidang pribadi, sosial, belajar, maupun karir, agar mereka dapat memahami diri sendiri, dapat mengembangkan diri sendiri,
lingkungan, serta mengambil keputusan secara tepat dan mandiri. Nah, dalam kegiatan ini kita juga ada asas-asasnya nih. Nggak sembarang saya kasih layanan informasi ke kalian. Adapun asas-asasnya, yang pertama itu ada azas kerahasiaan. Jadi, informasi pribadi yang diperoleh selama layanan tuh harus dijaga kerahasiaannya dan tidak boleh disebarluaskan. Jadi, kalian boleh em, mengutarakan perasaan kalian atau apa karena kita menggunakan azas kerahasiaan, tidak boleh menyebarluaskan informasi yang telah didapatkan. Kedua itu ada azas keterbukaan. Jadi eh, ibu akan terbuka sama kalian dan kalian juga harus terbuka sama ibu. Jadi tuh kalau kita sama-sama terbuka jadi eh, komunikasinya enak gitu. Nah, yang ketiga itu ada azas kesukarelaan, yaitu layanan diberikan tanpa adanya paksaan. Jadi, ibu nggak memaksa kalian untuk memberikan pendapat gitu atas kesukarelaan kalian aja, kecuali nanti ibu tunjuk. Tapi kalau misalnya nanti kalian nggak mau jawab, ibu akan lempar. Tapi, ibu mohon banget sebisa mungkin kalian jawab ya. Selanjutnya tuh ada azas kegiatan di layanan informasi ini tuh harus melibatkan siswa secara aktif atau kalian. Jadi kalian saya harap eh, aktif ya dalam menjawab komunikasi yang telah saya berikan. Nah, itu aja azas-azas yang digunakan. Selanjutnya, Ibu akan masuk ke materi ya. Di sini, seperti yang tadi Ibu bilang, kita akan membahas mengenai stres dan manajemen stres. Nah, topik yang Ibu bahas ini mungkin sangat relate atau sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita ya, yaitu stres dan bagaimana cara manajemen stres. Kalian tuh pernah nggak sih merasa kepala penuh atau kepalanya tuh rasanya mau pecah karena tugas numpuk, entah itu karena emosi naik, tapi tuh tetap harus senyum seolah semuanya baik-baik saja gitu. Nah, itu bisa jadi tanda-tanda stres. Kalian harus memperhatikannya ya. Tapi, apakah stres selalu buruk? Atau gimana cara tahu kita sedang stres? Dan yang paling penting itu gimana sih cara ngatasin stres itu tanpa harus meledak-meledak atau kalau zaman sekarang dibilangnya blunder gitu. Nah, anak-anak izinkan ibu untuk share screen dulu ya, biar kalian tahu dan bisa baca apa itu stres dan manajemen stres. Nah, lanjut. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan apa sih sebenarnya stres itu. Jadi, pasti tuh banyak orang atau kalian pasti merasakan atau mikir stres itu cuma soal aduh banyak tugas nih atau aduh lagi bad mood jadi stres menghadapi orang-orang gitu. Padahal tuh stres itu lebih dari itu. Stres bisa datang dari hal kecil atau besar, dari hal positif maupun negatif, dan cara setiap orang menghadapinya juga berbeda-beda. Pasti dari kalian juga kalau misalnya ngadepin stres itu beda-beda caranya. Ada yang misalnya ngedengerin lagu atau dengan cara menulis atau membuat dia diary atau journaling atau semacamnya. Jadi setiap orang itu mempunyai caranya untuk mengatasi stres itu berbeda-beda. Jadi sekarang kita mulai dulu dari pengertian stres. Biar kita semua tuh punya gambaran nih, apa sih tuh stres yang jelas
yang penjelasan yang jelas apa itu stres, kenapa bisa muncul, dan kenapa penting banget untuk peka terhadap tanda-tandanya. Nah, lanjut ke pengertian. Di sini ada pengertian dari stres, yaitu stres adalah kondisi saat individu harus beradaptasi terhadap perubahan, baik positif maupun negatif. Nah, adapun menurut Ostel, stres muncul saat seseorang menganggap situasi sebagai masalah besar dan merasa tidak mampu mengatasinya. Jadi, anak-anak sekalian, stres itu sebenarnya tuh kondisi di mana kita harus menyesuaikan diri sama perubahan yang terjadi di sekitar kita. Entah itu karena tekanan atau dari omongan-omongan orang lain. Nah, perubahan ini tuh bisa aja sesuatu yang positif. Misalnya pindah ke sekolah baru, naik kelas, atau mulai kerja part-time yang mengharuskan kita beradaptasi di tempat baru. Nah, tapi bisa juga loh eh, dari hal negatif kayak dapat nilai jelek, terus ada konflik sama teman, atau masalah di rumah, atau masalah prestasi, masalah lingkungan, dan lain-lain. Itu termasuk dari penyebab stres yang negatif. Nah, menurut seorang ahli, Ostley ini tuh seorang ahli ya, guys, stres muncul bukan cuma karena masalah besar, tapi lebih ke gimana kita melihat masalah itu. Jadi ketika kita ngerasa, duh, aku nggak sanggup nih ngadepin ini. Nah, disitulah stres mulai muncul. Artinya, dua orang bisa menghadapi masalah stres yang sama, tapi yang satu stres banget dan yang satunya biasa aja. Ingat kata saya tadi, setiap orang itu mempunyai cara menghadapi dan menanggulangi stresnya dengan caranya masing-masing. Nah, jadi karena persepsi atau cara pandangannya yang berbeda. Nah, contohnya nih, ada yang dapat tugas presentasi mendadak, ada yang panik dan stres karena ngerasa nggak mampu, tapi ada juga yang tenang-tenang aja karena pikir, ya udah kerjain aja semampunya. Kalau biasanya nih yang stres ini yang anak-anak panikan ya, kayak aduh aduh gimana nih nggak bisa deadline-nya udah mepet, padahal sebenarnya bisa aja dilakuin. Jadi kalau kita berpikir kayak gitu sama aja kita kayak buang-buang waktu. Harusnya kayak kita langsung em, menghadapinya, langsung ngerjainnya. Nah, itu contoh nyata gimana stres sangat tergantung dari pikiran dan perasaan diri sendiri, bukan cuman dari situasinya. Karena di situasi seperti tersebut, misalnya Andi stres nih, cara dia panik, gimana cara menyelesaikan presentasi padahal deadline-nya tuh udah deket. Dia kemakan waktu karena panik dan stresnya dia sendiri, sedangkan Dini dia menghadapinya dengan santai kayak oh ya udah saya harus mengerjakannya nih untuk mempersingkat waktu daripada nanti telat. Nah, itu adalah dua cara berbeda dalam menghadapi stres. Nah, lanjut ke slide berikutnya, yaitu jenis-jenis stres. Di sini jenis-jenis stres ada eustress atau stres positif, ada distress, stres negatif, ada hiperstres, dan ada hipostres. Jenis-jenisnya ini ada 4, dan di sini tuh mempunyai dampaknya masing-masing. Jadi, saya mohon untuk anak-anak memperhatikan ya, agar paham dan bisa diterapkan, dan bisa dijadikan pelajaran di kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama nih, eustress atau stres positif. Stres yang bikin semangat dan motivasi berdampak baik. Jadi, anak-anak gak semua stres itu buruk. Stres itu ternyata tuh ada bermacam-macam ya, termasuk adalah eustress atau stres yang memberikan dampak positif bagi yang merasakannya.
Jadi, eustress itu biasanya muncul pas kita lagi semangat. Misalnya waktu mau tampil panggung, ikut lomba, atau ujian yang udah kita hadapin, maaf, ujian yang udah kita siapin dari jauh-jauh hari. Pasti kita ngerasa deg-degan, aduh, mikir kayak takut nanti hasilnya jadi jelek atau gimana. Padahal itu adalah stres yang cuman sementara karena kita belum menghadapinya dan jadi kita berpikir kemana-mana nih. Kalau misalnya nanti ini gimana padahal yang sebenarnya terjadi bisa aja nggak kayak gitu. Jadi itu termasuk stres eustress yang dimana bikin kita termotivasi dan jauh lebih fokus. Nah, itu tanda-tanda stres sehat dan justru bikin kita berkembang. Nah, kedua itu ada distress atau stres negatif. Stres negatif itu bikin lelah, kewalahan, dan bisa sampai sakit. Siapa nih yang biasanya merasakan stres sampai pusing atau bisa sampai demam atau eh, marah-marah gitu, itu termasuk darah tinggi ya anak-anak, tapi kan kalian masih SMA. Nah, di stres ini adalah stres yang negatif. Stres ini tuh yang sering kita kenal sebagai stres yang gak enak. Biasanya datang kalau kita terlalu banyak beban, merasa kewalahan, isi kepala kita tuh terlalu berisik atau terlalu penuh, atau ada masalah yang berlarut-larut yang misalnya sebenarnya masalahnya di satu titik dia malah berkembang kemana-mana. Nah, itu tuh misalnya kayak tugas numpuk, konflik sama orang terdekat, terus atau overthinking terus-terusan. Nah, itu kalau dibiarkan, di stres ini atau stres negatif bisa bikin kita capek secara fisik dan mental, bahkan bisa sampai bikin kita jatuh sakit. Nah, bisa diperhatikan nih teman-teman untuk aware atau lebih hati-hati kalau misalnya stres, jangan terlalu berlarut-larut karena itu bisa berdampak bagi diri kita. Nah, selain eustress dan distress juga ada hyperstress atau hipostress. Nah, hyperstress sendiri ini adalah stres berlebihan, bikin kemampuan adaptasi terbatas. Apa sih hyperstress ini? Hyperstress itu adalah stres yang muncul karena beban yang terlalu berat. Misalnya tugas sekolah numpuk, beban banyak, deadline-nya tuh deket tugasnya, dituntut harus cepat, bekerja di bawah tekanan, atau bekerja di luar kemampuan kita. Nah, semuanya tuh harus selesai dalam waktu yang sempit. Pasti kita ngerasa stres kan? Kayak ngerasa, aduh ini gimana? Kita kewalahan sendiri. Atau kita gak bisa ngatur waktu. Jadi kita merasa mudah panik dan akhirnya jadi meledak dan bisa merugikan orang sekitar. Kan banyak ya zaman sekarang cewek-cewek gitu, misalnya bad moodnya sama satu orang, tapi eh, yang lainnya juga ikut didiemin gitu. Nah, itu sebenarnya nggak baik ya. Mungkin lain kali nggak boleh kayak gitu. Semoga setelah belajar ini kalian bisa memanage stres kalian kalau misalnya lagi bad mood atau lagi tertekan. Balik ke materi, di fase ini tuh tubuh dan pikiran kita udah kewalahan dan kemampuan adaptasi kita jadi terbatas. Intinya tuh otak dan hati rasanya penuh banget. Kalau misalnya kalian stres, pasti kan kayak atau stres atau bad mood atau depresi atau banyak pikiran bawaannya pengen sendiri gitu. Ada yang pengen sendiri, ada bahkan eh yang maunya tuh keluar main sama teman-teman, jadi tergantung ya. Tapi di hyperstress ini itu kemampuan adaptasinya kita jadi terbatas, jadi mau menyendiri atau em, maunya di kamar terus sendirian gitu. Nah, lanjut. Ada hipostress. Nah, hipostress ini stres karena kurang tantangan, bosan atau jenuh. Stres hipostres ini kebalikannya dari
Hiperstres. Hiperstres itu justru datang saat nggak ada tantangan sama sekali. Misalnya kegiatan monoton setiap hari, kayak bangun, tidur, main, pulang, tidur. Jadi kayak gitu. Jadi kita merasa, ah, kegiatan kita kayak gini-gini aja gitu. Nah, lama-lama kita tuh jadi bosan, jenuh, bahkan merasa kayak nggak berarti untuk siapa-siapa. Ini juga bisa bikin stres loh. Meskipun bentuknya lebih halus, kayaknya kok kita ngerasa kosong ya. Itu salah satu tanda hipostres atau stres karena kurangnya tantangan, bosan atau jenuh. Jadi, baik terlalu banyak tekanan atau hiper maupun terlalu sedikit tantangan atau hipostres, dua-duanya bisa memicu stres kalau nggak ditangani dengan baik. Lanjut ke faktor-faktor. Nah, di sini ada faktor-faktor dari stres nih. Ayo, perhatiin. Ada banyak hal penting yang menjadi pemicu stres, yaitu ada faktor-faktornya. Kenapa sih kita bisa stres gitu? Nah, ternyata penyebabnya itu bisa datang dari dalam diri sendiri atau dari kita atau dari internal atau dan dari lingkungan sekitar atau eksternal. Lingkungan sekitar ini kayak dari keluarga atau lingkungan pertemanan atau lingkungan sekolah. Jadi yang pertama itu ada faktor sosial. Faktor sosial ini bisa disebut faktor eksternal, yaitu tekanan dari orang lain atau mempunyai konflik dengan orang lain dan ekspektasi lingkungan. Lanjut, ada faktor sosial yang seperti tadi saya bilang. Faktor sosial itu berkaitan dengan lingkungan sekitar atau kehidupan lingkungan teman-teman nih, entah di rumah atau lingkungan pertemanan. Seperti faktor ini tuh bisa timbul dari teman, konflik dalam keluarga, atau ekspektasi masyarakat yang terlalu tinggi. Misalnya, disuruh jadi anak yang sempurna oleh orang tua, atau disuruh nurut terus nih, atau street parents kalau kata zaman sekarang, atau dibanding-bandingkan dengan orang lain. Biasanya kita kan dibanding-bandingkan nih dengan saudara kita atau tetangga kita atau sama kakak kita, sama adik kita itu bisa salah satu faktor timbulnya stres. Yang kedua ini ada faktor individu. Faktor individu itu berupa dari kepribadian, cara berpikir, kemampuan mengelola emosi. Nah, kalau ini datang dari dalam diri kita sendiri atau biasa kita sebut faktor internal. eh Apa sih? Gimana sih kok bisa muncul dari diri kita sendiri? Misalnya kayak kepribadian kita yang terlalu sensitif, gampang overthinking, atau belum bisa mengelola emosi dengan baik. Kadang kita sendiri yang bikin stres itu tumbuh karena cara kita mikir terlalu keras atau terlalu perfeksionis. Nah, kan banyak ya eh, anak-anak zaman sekarang stres karena terlalu overthinking, pacarnya takut gimana-gimana, atau overthinking, aduh takut prestasinya nurun atau apa, padahal yang kita pikirkan itu belum belum tentu terjadi di kemudian hari. Jadi penting banget buat kita ngenalin stres. Ini tuh datang dari mana sih? Dari luar atau dari dalam? Nah, dengan tahunya penyebabnya, kita itu jadi lebih mudah buat ngatasin stresnya. Di faktor-faktor ini tuh karena kita eh memunculkan stres entah dari faktor sosial atau individu, terjadilah frustasi dan tekanan atau pressure. Pressure, aduh maaf ya saya ngomongnya. Nah, yang pertama ini ada frustasi. Muncul saat ada hambatan dalam mencapai tujuan. Contohnya tuh lapar tapi nggak ada makanan atau ingin juara tapi nggak ada kesempatan. Nah, frustasi ini muncul saat kita punya tujuan atau keinginan
tapi ada hambatan yang bikin kita nggak bisa mencapainya. Nah, seperti yang tadi, misalnya kita lapar tapi nggak ada makanan, atau pengen banget jadi juara lomba tapi nggak dikasih kesempatan buat ikut. Pasti rasanya tuh kesel, capek, dan lama-lama tuh pikiran-pikiran itu bikin kita stres. Nah, yang kedua itu ada tekanan atau pressure. Bisa dari diri sendiri atau ambisi, dari orang lain atau kompetisi, atau gabungan keduanya. Contohnya, ujian atau ada tagihan, kita mempunyai tagihan atau ekspektasi orang-orang atau ekspektasi kita sendiri yang tinggi dan terlalu perfeksionis. Nah, di tekanan atau pressure ini bisa datang tuh dari diri sendiri. Yang saya jelaskan tadi bisa dari diri sendiri atau ambisi. Kita mempunyai ambisi besar, pengen sempurna atau harus berhasil. Itu juga kalau misalnya kita nggak mencapainya kan kita pasti jadi bikin stres dan itu adalah suatu tekanan. Nah, kadang-kadang itu tekanan kan bisa datang bareng-bareng dan bikin kita ngerasa nggak punya ruang buat bernapas atau nggak punya ruang untuk memikirkan, berpikir jernih gitu. Jadi, kalau kita mempunyai perasaan yang udah muncul seperti itu, kita harus calm downin diri kita, harus berpikir secara jernih dan menghadapinya dengan kepala dingin agar tidak blunder atau malah gegabah, malah jadi kita harusnya benar jadi malah tambah salah dan balik lagi ke diri kita. Jadi kita yang rugi. Nah, selanjutnya ada dampak atau gejala dari stres. Di sini itu ada dua, yaitu fisik dan emosional. Nah, anak-anak sekalian, stres itu bukan cuma masalah pikiran atau pikiran aja. Kalau dibiarkan terus-menerus, stres ini bisa berdampak langsung ke tubuh dan perasaan kita. Nah, yang pertama nih, ada dampak ke fisik kita, yaitu bisa sakit kepala, nyeri otot, atau gangguan tidur, atau insomnia, gangguan pencernaan, atau biasa kita diare, perut kita sakit, melilit. Kan kadang kalau misalnya lagi stres nih, kita gak mau makan gitu. Nah, mudah lelah dan imun menurun. Nah, stres ini tuh bikin tubuh kita seperti terus siaga alias tegang terus. Akibatnya, kita sering sakit kepala karena otot-otot di kepala dan leher ikut menegang. Kan kadang-kadang kalau misalnya lagi stres, misalnya kita lagi ngerjain deadline dengan cepet, kepala kita sakit atau belakang leher kita ini sakit. Nah, itu disebabkan karena otot-otot di kepala atau di leher itu ikut menegang. Selanjutnya ada nyeri otot juga juga kalau kita mungkin jarang ya, nggak semua ngerasain nyeri otot, tapi kadang-kadang tuh nyeri di bahu atau di punggung karena tubuh terus menahan menahan tekanan. Kadang-kadang saya selalu dengar, bahkan saya juga ngerasain kayak, aduh menjadi tulang punggung kelompok, aduh menjadi tulang punggung ini. Nah, sebenarnya tuh kita ngomong kayak gitu karena punggung kita sakit. Jadi bilangnya tulang punggung atau biasa dibilang, aduh punggung nih sakit nge-carry semuanya. Nah, itu karena dampak dari terlalu stres bisa jadi. Selanjutnya, gangguan tidur. Nah, orang yang mengalami stres ini jadi susah tidur atau tidurnya nggak nyenyak. Malah bisa insomnia, misalnya dia melakukan ngerjain tugas karena deadline-nya udah mepet, terus karena dia udah terlalu stres, jadi dia nggak bisa tidur, atau karena stresnya udah lalu tapi dampaknya ini masih berkelanjutan, atau misalnya ternyata besok nih ada ujian mendadak, dia kan stres. Nah, stres jadi besok jadi menimbulkan dia tuh nggak bisa tidur.
Seperti itu. Selanjutnya itu sistem pencernaan bisa berganggu. Nah, ini seperti yang tadi saya bilang, eh, perut sakit atau mual atau sembelit atau kita em, biasa dibilang apa ya, mah mah dan lambung jadi mual, enek gitu ya. Jadi perutnya sakit, melilit gitu. Tubuh juga jadi gampang lelah dan daya tahan tubuh atau imun bisa menurun. Kan biasanya setelah stres nih, abis stres kita bisa eh, pilek gitu. Bahkan kalau misalnya orang yang sinus, kalau misalnya stres itu dia pasti sinusnya kambuh, kayak apa namanya, ingusnya keluar gitu. Nah, itu salah satu imunnya menurun. Nah, yang selanjutnya ada dampak emosional. Dampak emosional ini ada cemas, mudah marah, sedih, putus asa, dan merasa kewalahan. Nah, Nah, cemas dan mudah marah ini, padahal tuh sebelumnya kita biasa aja, tapi setelah kita mengetahui misalnya kita dikejar-kejar deadline atau besok ada ujian, kita jadi cemas dan mudah marah karena cemas berlebihan dan emosi kita nggak stabil, kita jadi mudah marah ke orang-orang sekitar. Nah, yang selanjutnya ini ada merasa tiba-tiba sedih, murung, bahkan putus asa. Ini biasanya karena ini ya, prestasi. Dia mengkhawatirkan prestasi yang berlebihan. Misalnya, aduh takut nih, ini kayak gimana, ujiannya nilainya bagus apa enggak. Jadi pikir kemana-mana. Nah, dia jadi murung, jadi sedih. Bawaannya tuh pikirannya takut, takut, takut terus. Padahal belum tentu itu terjadi. Nah, itu juga bisa mengakibatkan jadi putus asa, kayak ya udah deh nggak apa-apa jadi kayak gini. Sebenarnya nggak boleh. Harusnya kita memotivasi diri kita agar kuat dan berpikir positif, karena kalau mindset kita udah negatif itu akan eh, kelakuin apa ya bahasanya, kayak eh jadi kejadian gitu. Misalnya kita pikir, aduh hari ini gurunya nggak enak nih. Nah, nanti bakal kejadian. Entah itu kalian nggak bisa nerima materinya, atau kalian nggak bisa eh, beradaptasi dengan gurunya gitu. Jadi, mindset atau pikiran itu juga berpengaruh bagi kejadian-kejadian yang akan kita alami. Selanjutnya, lama-lama tuh selanjutnya merasa kewalahan. Nah, lama-lama kita tuh jadi ngerasa kewalahan, seolah-olah semua hal berat, semua hal itu menjadi berat dan gak ada jalan keluarnya. Itu karena kita udah terlalu overthinking dan nggak mempunyai pikiran yang jernih dan tidak menghadapinya dengan kepala dingin. Jadinya ngerasa kewalahan atau malah bisa menjadi putus asa gitu. Jadi, intinya stres itu bisa menyerang dari segala arah, entah dari badan yang capek atau pikiran penuh, hati yang kacau. Makanya penting banget untuk tahu-tahu tanda-tandanya nih sejak awal. Nah, kalau misalnya kalian kayak gini, udah ngerasa yang seperti kayak gini, kalian kembali lagi aware ke diri kalian. Oke? Selain berdampak ke fisik dan juga emosional, di sini juga ada berdampak kepada perilaku dan kognitif atau pikiran kita. Kadang kita tuh nggak sadar, tapi perubahan ini tuh bisa jadi tanda-tanda kalau kita lagi nggak baik-baik aja. Yang pertama itu ada dampak perilaku. Bisa menarik diri dari orang, orang lain, pola makan terganggu, kebiasaan buruk seperti merokok, tawuran, terus bolos sekolah, itu adalah kebiasaan-kebiasaan buruk. Padahal tuh kalian berpikir, mungkin kalau misalnya ngelampiasin ini bakal stresnya hilang. Padahal tuh enggak sama sekali. Nah, Ibu akan ngejelasin satu-satu ya. Yang pertama itu menarik diri dari orang lain. Jadi lebih suka menyendiri atau nggak mau diajak ngobrol dan merasa malas bersosialisasi. Siapa nih yang biasanya kayak gini? Dinda kayak gini emang.
Nah, selanjutnya tuh pola makan terganggu. Pola makan itu jadi kacau. Ada yang jadi nggak nafsu. Ada juga yang justru makan berlebihan buat ngilangin stres. Nah, biasanya nih tergantung orangnya ya. Ada yang nggak makan kalau misalnya lagi stres bisa. Nah, itu berdampak ke kesehatan. Jadi kayak diare. Dia kok diare? Jadi lambung, tapi diare juga bisa. Nah, ada juga yang malah makan banyak buat menghindari stres gitu. Padahal dia ngerasa kalau misalnya, aduh kalau makan enak nih, nggak ngilangin stres. Biasanya cewek-cewek nih, saya juga soalnya kayak gitu, kayak makan pedes atau makan mie gacoan level 8. Sebenarnya tuh nggak baik ya buat pencernaan kita. Nah, selanjutnya ada kebiasaan buruk, kayak mulai merokok, konsumsi kafein berlebihan, atau main HP berjam-jam, yang bisa dibilang agar lari dari kenyataan. Nah, biasanya nih kalian yang ngopi yang bisa bikin lambung dan tidak memikirkan ngopi misalnya sehari bisa 3 gelas atau 4 gelas itu nggak baik ya anak-anak. Jadi harus dihindari. Selanjutnya itu ada dari kognitif, yaitu sulit konsentrasi dan fokus, mudah lupa, pikiran negatif terus-menerus. Nah, siapa nih yang kayak gini? Ali itu. Nah, Ibu jelasin satu-satu. Nah, kita ini jadi sulit fokus dan konsentrasi karena stres. Karena stres ini kita bisa jadi berpikir kemana-mana, jadi kita itu sulit konsentrasi dan fokus pada satu tugas gitu. Eh, Misalnya lagi ada tugas, tapi di pikiran kita, aduh, belum beresin ini, belum beresin kamar, belum nyuci baju, atau belum ini. Nah, itu dampak dari stres, yaitu sulit konsentrasi dan fokus. Selanjutnya, mudah lupa. Nah, ini siapa nih? Banyak orang, bahkan saya juga jujur, kalau misalnya lagi stres tuh mudah lupa karena stres kita terlalu fokus sama misalnya kita ngerjain tugas, kita jadi lupa-lupa semuanya. Entah itu sebenarnya juga kita ada pertemuan yang mendesak atau ada meeting, jadi kita lupa karena pikiran terlalu penuh atau overthinking terus. Nah, selanjutnya yang paling berbahaya nih, kalau kalian pikirannya tuh negatif terus-menerus. Kita jadi mikir yang buruk-buruk, ngerasa nggak cukup baik, atau ngerasa semua orang menekan kita. Nah, ini biasanya overthinking berlebihan ya. Kayak misalnya kita eh, disuruh menjadi terbaik sama orang tua nih, ditekan dari orang tua, kita stres, jadi mikir-mikir kemana-mana, bisa nggak ya kalau misalnya ke depannya kayak gini nanti gimana gitu. Jadi eh, kita ini berpikir negatif terus-menerus. Kalau ini tuh dibiarkan, dampaknya bisa meluas ke prestasi belajar, hubungan sosial, atau bahkan ke kesehatan mental secara keseluruhan. Nah, lanjut ke cara manajemen stres. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu. Yuk, anak-anak fokus. Ini cara manajemen stres. Kalau misalnya kalian udah mengetahui dampak atau gejala-gejalanya nih yang tadi saya sudah jelaskan, eh kalian nih harus aware. Nah, ini caranya. Yang pertama itu ada kenali pemicu stres. Nah, sadari situasi atau hal yang membuat stres, tulis di jurnal atau catatan harian. Setelah kita tahu berapa luasnya dampak stres, sekarang itu kita bahas gimana sih cara ngatasin stres dengan sehat. Nah, langkah pertama yang penting adalah kenalin dulu apa yang bikin kita stres. Bisa jadi karena tugas yang numpuk, atau masalah di rumah, atau konflik sama orang sekitar, atau tekanan dari luar maupun dalam diri. Nah, biar lebih jelas, kita bisa nulis di jurnal atau catatan harian. Jadi semacam curhat ke buku. Kalau misalnya ke teman kan kadang-kadang ada yang cepu ya, kayak
misalnya kita lagi stres kayak gini, taunya nanti disebarin ceritanya gitu. Lebih baik tulis di jurnal atau catatan harian karena itu juga bisa merefleksi kalian, merefleksi perasaan kalian. Karena saya juga biasanya lebih ke tulisan ya, bukan di note HP boleh, tapi lebih dapat feel-nya itu kita nulis diary pakai tangan, bukan yang diketik gitu. Tapi tergantung masing-masing orangnya. Kita ini bisa nuangin semua perasaan kita kayak kapan stres muncul, apa pemicunya, dan bagaimana reaksi kita selama ini. Nah, ini tuh langkah awal kita untuk mengenali diri kita sendiri. Jadi kita jabarin nih, kayak kenapa sih aku stres gitu? Kenapa sih ini bisa muncul gitu stresnya? Dan yang kedua ini latihan relaksasi. Misalnya kalau misalnya tiba-tiba kalian dapet bukan dapet stres kayak misalnya dapet tekanan, kita tuh bisa tarik napas dalam atau mediasi atau yoga. Yoga mungkin em, kalau kalian enggak ya lebih ke lari. Apa tuh pace-pace? Kan biasanya kalian kalau misalnya galau atau stres ke lari sore atau lari pagi yang pakai Strava itu loh. Nah, jadi kalau kita stres bisa lewat latihan relaksasi. Kalau tarik napas lalu hembuskan. Biasanya saya gunakan itu kalau misalnya saya kaget karena misalnya entah dapat kabar atau apa. Kita ini step pertama harus relaksasi dengan tarik napas dalam agar kalau misalnya walaupun itu nggak menghilangkan stres 100%, tapi kita mengurangi sedikit stres dengan cara tarik napas dalam lalu buang. Tarik napas dalam lalu buang gitu, jangan ditahan nanti nggak bisa dibuang lagi gitu. Selanjutnya ada dengarkan musik yang menyenangkan. Nah, siapa nih yang biasanya kalau stres masang DJ, masang lagu galau, atau masang lagu-lagu sesuai genre yang kalian suka? Itu nggak apa-apa ya, guys. Ini wajar untuk menghilangkan stres dengan caranya sendiri. Ingat, setiap orang itu mempunyai cara mengatasi stresnya masing-masing. Nah, dengerin musik itu adalah latihan latihan untuk membantu tubuh kita masuk ke mode tenang, bukan siaga terus seperti saat stres. Selanjutnya ada aktivitas fisik, kayak olahraga ringan, jalan kaki atau stretching, bantu melepas hormon stres kortisol. Nah, ini sering nih diremehkan tapi penting walaupun cuman jalan kaki ringan atau kalau kita sebut mencari udara segar entah itu naik motor atau jalan atau misalnya jalan-jalan aja di sekitaran rumah atau di dalam rumah dari teras ke dalam atau dari kamar keluar kamar ke ruang tamu itu bisa menghilangkan stres. Jangan lupa nih buang napas dan tarik napasnya. Karena dengan kita jalan kaki atau stretching atau gerakan-gerakan ringan di rumah akan membantu kita melepaskan hormon stres atau kortisol dan menghasilkan hormon bahagia seperti endorfin. Nah, tadi itu saya sudah menjelaskan pengertian, dampak, gejala dari stres, dan bagaimana kita manajemen atau mengelola stres dengan baik. Selanjutnya, saya akan memberikan studi kasus. Saya akan menunjuk satu siswa untuk menjawab pertanyaan yang akan saya kasih. Jadi, di sini ada studi kasus. Tegar adalah seorang siswa kelas 12 yang sedang mempersiapkan ujian akhir dan seleksi masuk kuliah. Dia punya target tinggi karena ingin membanggakan orang tuanya. Tapi akhir-akhir ini Tegar jadi mudah marah, susah tidur, dan mulai menghindari teman-temannya. Dia merasa tidak ada yang paham tekanan yang dialami. Dia juga nggak mau cerita ke siapapun, termasuk keluarganya karena takut dianggap lemah. Suatu hari Tegar pingsan di sekolah karena kelelahan. Setelah itu gurunya baru tahu bahwa selama ini Tegar menyimpan semuanya sendiri.
tolong saya akan menunjuk satu siswa ya yang seperti saya bilang dicermati studi kasusnya. Lalu selanjutnya ini ada pertanyaan. Saya hanya nanya 3 pertanyaan. Yang pertama, apa saja tanda-tanda stres yang terlihat pada Tegar? Yang kedua, menurut kamu kenapa Tegar tidak mau cerita ke orang lain? Apa yang bisa jadi penghambatnya? Ketiga, kalau kamu jadi temannya Tegar, apa yang akan kamu lakukan untuk membantu? Di sini saya akan menunjuk mungkin Nabil ya. Boleh Nabil dijawab. eh Jika Nabil nggak mau jawab langsung nggak apa-apa di chat aja nanti saya yang bacain jawabannya Nabil. Oke, saya kasih waktu dari sekarang. Silahkan Nabil ngejawab pertanyaannya. Waduh, Nabil gercep banget nih. Gak, Ibu maaf ya, sayang di komen. Oke, nggak apa-apa. Ak- Iya, saya yang bacain. Oke, kita baca jawaban Nabil nomor 1. Pertanyaan nomor 1, kalian bisa lihat di sini ya. Jawabannya, menurut aku Tegar kelihatan stres karena dia mulai menjauh dari teman-teman dan nggak mau cerita ke siapa-siapa. Itu udah kayak tanda dia mulai nyimpen semuanya sendiri. Bener banget, waktu seseorang mulai menarik diri itu sering jadi alarm awal kalau ada yang nggak beres. Jadi kita kan kadang suka mikir, ah mungkin dia cuman lagi pengen sendiri. Padahal itu adalah tanda-tanda kalau misalnya sedang mengalami stres, mulai timbul gejala. Padahal bisa jadi dia lagi capek banget karena mental. Nah, makanya penting juga buat kita peka terhadap sekitar dan terhadap diri kita sendiri. Yang kedua, mungkin dia takut dianggap lebay, Bu, atau malah nggak didengerin. Soalnya aku juga pernah kayak gitu. Wah, makasih banget Nabil udah sharing, udah jujur, pernah mengalami seperti Tegar ini. Kadang juga kita takut ya curhat karena merasa nanti malah dikritik atau diabaikan. Padahal sebenarnya banyak yang mau dengerin asal kita berani mulai berbicara loh. Kayak kamu misalnya cerita ke teman kamu pasti kayak, oh iya kamu emang kenapa gitu. Jadi mereka secara nggak langsung kayak tertarik tentang conversation atau obrolan yang akan kamu bahas gitu. Jadi kita harus belajar eh bahwa perasaan itu valid dan bisa dialami siapa saja. Nah, pertanyaan ketiga, aku mungkin nggak langsung nanya yang berat-berat, tapi ngajak dia main dulu atau ngobrol santai dulu biar nyaman. Itu ide bagus, Nabil. Kadang pendekatan pelan-pelan lebih efektif ya daripada langsung yang to the point kayak, kamu kenapa? Kamu nih lagi ngerasa kayak gini ya? Aku lagi merhatiin gitu. Itu kadang juga dianya jadi kayak, kenapa nih orang tiba-tiba nanya gitu? Nah, dengan ngajak ngobrol ringan atau ngajak ngelakuin aktivitas bareng, jadi tuh dia ngerasa kalau dia nggak sendiri. Kita nggak harus jadi tempat eh kita ini yang penting cukup jadi tempat buat dia istirahat sebentar dari stresnya dan merasa dia nih ternyata gue ada yang denger loh gitu. Nah, oh bagus Nabil, udah bagus ya jawabannya. Dan ternyata kamu nyimak ya, karena waktunya udah mau habis, lanjut aja ke kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari materi yang saya berikan hari ini adalah stres itu reaksi alami tubuh terhadap tekanan. Namun jika tidak dikelola dengan baik, dapat berdampak serius pada fisik, emosional, perilaku, dan fungsi kognitif.
Penting untuk mengenali tanda-tanda stres sejak dini dan menerapkan manajemen stres yang sehat, seperti berolahraga, relaksasi, mengatur waktu, serta berbicara dengan orang terpercaya. Dengan memahami dan menerapkan manajemen stres, kita bisa menjaga kesehatan mental, meningkatkan kualitas hidup, dan tetap produktif di tengah tekanan hidup yang tidak bisa dihindari. Baik, sekian kelas saya hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengenali dan memahami jiwa kalian kalau misalnya ngerasa stres. Ingat, kalian itu nggak sendiri. Kalau misalnya kalian nggak punya orang terpercaya atau kurang percaya sama orang, kalian bisa curhat ke saya selalu terbuka sama kalian. Sekian kelas hari ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mohon maaf kalau saya ada perkataan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat semuanya.